Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1639. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Keyakinan yang begitu besar. Keluarga Tuoba telah berada di 13 wilayah selatan selama bertahun-tahun, dan mereka telah menaklukkan dunia dan surga yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa menganggap serius Qingchen, yang hanya seorang pemuda yang baru saja mencapai terobosan ke ranah transendensi? Beberapa sosok diproyeksikan ke dalam kampan tak berujung menatap pusaran di bawah dengan penuh percaya diri. Perlu dicatat bahwa sabit-sabit di tangan mereka bahkan itu dapat memotong matahari dan bulan dengan satu pukulan. Apalagi itu tubuh yang berdaging dan berdarah seperti anak kecil di depan mereka. Mereka sangat yakin tubuh Qingchen itu akan tercabik-cabik sampai mati. Di saat kata-kata mereka jatuh, pusaran kematian di depan mereka meledak dalam sekejap. Tidak ada apa-apa di sana, tidak ada yang tersisa, dan semua materi telah dimusnahkan dan lenyap. Anak itu seharusnya mati dengan hanya abu yang tersisa, kan? Beberapa orang tertawa. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba, boom, sinar cahaya pedang tiba-tiba muncul di kehampaan. Itu sangat cepat, secepat kilat, sehingga tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk bereaksi, dan itu melewati leher pria itu dalam sekejap. Saat berikutnya, kepala pria itu pun terangkat ke langit, darah muncar setinggi ribuan kaki. Matanya membulat dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Sosok Qingchen pelan muncul di belakangnya memegang pisau tajam. Metode luar angkasa yang buruk. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan Anda itu berasal, kata Qingchen dengan acuh tak acuh. Semua orang yang melihat ke arahnya pun dengan ngeri, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Kapan Qingchen bisa datang dari belakang mereka? Hanyalah sekelompok sampah yang hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Beraninya menyebut Anda sebagai raja kegelapan. Nada suara Qingchen menghina, dan setelah dia selesai berbicara, Qingchen menginjak kekosongan dengan kaki kanannya. Lalu kekosongan itu pun meledak dan sosoknya dengan cepat melesat ke arah orang-orang yang tersisa. Lari! Mata para penjaga Dewa Sipang lainnya penuh dengan kepanikan dan ketakutan yang tak bisa muncul di hati mereka. Mereka bahkan tidak peduli untuk bereaksi, mereka berbalik dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Seperti bayangan yang menyatu dengan malam menghilang seketika, tidak terlihat. Seni penyembunyian ruang. Ini adalah metode pengawal ilahi yang paling kuat. Ia dapat melarikan diri ke dalam kehampaan dan tidak dapat dirasakan. Mau lari. Senyuman dingin tiba-tiba muncul di mulut Qingchen. Dia mengangkat pedang karat misterius dengan kedua tangannya. Kekuatan tak terbatas langsung berkumpul pada perang karat di tangannya. Dan kemudian tiba-tiba menebas ke arah kekosongan di depan. Potong. Kekosongan di depannya pun langsung terkoyak menjadi jurang yang panjangnya ratusan juta kaki. Kekuatan ruang muncul dari tepi jurang. Dengan keras di mata semua orang yang ketakutan. Kehampaan ribuan mil di depan Qingchen ternyata seperti cermin. Seperti terpecah belah. Kekosongannya seperti cermin, tetapi itu langsung pecah. Dan dari cermin yang pecah itu, beberapa sosok yang malu terjatuh. Masing-masing sosok mereka berlumuran darah. Tidak mungkin, metode macam apa ini? Teknik penyembunyian ruang kita bisa diintegrasikan ke dalam kehampaan. Kenapa anak ini bisa langsung memecahkan kehampaan? Ini adalah kehampaan laut kosmik. Beberapa orang berteriak dengan ketakutan, tampak malu dan mundur dalam sekejap. Dengan satu pedang, kekosongan tak berujung di depan mereka langsung terkoyak, hancur seperti cermin. Ketakutan yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Namun begitu mereka mundur, sesosok tiba-tiba muncul di belakang mereka. Jejak keganasan melintas di mana Qingchen, dan pedang karat misterius di tangannya menebas ribuan pedang ke depan dalam sekejap. Teknik pedang luar angkasa. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit, dan itu menyapu, langsung menutupi beberapa orang di depan mereka. Kemudian di mata semua orang yang ketakutan, tubuh beberapa pemimpin pengawal Dewa Sipang membeku dalam kehampaan sebelum kemudian runtuh dan hancur sedikit demi sedikit. Berubah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke dalam kehampaan.
Beberapa ahli kuat transenden jatuh dan aura asal transenden yang menakutkan meledak seketika, membentuk badai yang mengerikan. Pada saat ini ada keheningan di lapangan. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tatapan kosong, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Transenden pengawal ilahi tingkat pemimpin salah satu dari mereka yang cukup untuk menimbulkan sensasi di seluruh 13 wilayah selatan. Tetapi sekarang mereka semua terbunuh seketika oleh hanya pedang kincen. Ini hampir tidak bisa dipercaya. Di antara kerumunan hanya Dewa Sipang. Hanya Raja Bismolaw yang bersemangat. Tuan Chen hanya sedikit lebih kuat daripada dia di alam rahasia Guiksu. Dirinya telah melihat kekuatan Kincen dalam rahasia Guiksu waktu itu. Di saat itu ketika Kincen hanyalah berada di setengah langkah transenden, dia bisa membunuh orang kuat yang telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama. Kaisar Lelur Heiyu dan juga Tuan Yuan Dawei waktu itu telah memasuki ranah transenden tahap pertama. Dan mereka mungkin telah mencapai titik puncak tahap awal transenden. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang mewarisi alam rahasia Guiksu. Rumor mengatakan bahwa bos besar yang meninggal di alam rahasia Guiksu itu adalah penguasa ruang sebenarnya dalam semesta ini. Para penjaga dan yang lainnya hanya mempermainkan mereka. Kegembiraan dan yang tak ada habisnya melonjak di hati Raja Bismolaw. Pada saat ini, di atas tanah telarang gelap, mata Kincen acuh tak acuh. Dia telah membunuh beberapa pengawal Dewa Sipang. Ekspresinya saat acuh tak acuh, Kincen menoleh untuk melihat ke arah Dewa Sipang lagi. Oke, kita telah menyelesaikan beberapa orang yang merepotkan. Sekarang giliranmu, kata Kincen. Begitu Kincen selesai berbicara, sosok Kincen tiba-tiba kabur sebelum kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Tidak baik. Mata Dewa Sipang pun akhirnya menyusut dan dalam sekejap dia merasakan krisis yang kuat yang akan datang. Pada saat krisis ini, sosok Dewa Sipang pun tiba-tiba mundur. Namun di saat Dewa Sipang melangkah mundur, cahaya pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di depannya, merobek kekosongan dan meninggalkan bekas pedang sepanjang beberapa kaki di dadanya, dan ada darah yang berterbangan di kehampaan. Kurang ajar, mata Dewa Sipang ketakutan. Jika dirinya tidak mengelak tepat waktu, maka pedang ini sudah cukup untuk membelah tubuhnya. Dan ketika cahaya pedang ini jatuh mendesir, pedang ki padat yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di kehampaan. Pedang ki ini berubah menjadi jaring pedang membungkus keempat dewa di dalamnya dalam sekejap. Dasar bocah, apakah menurutmu aku tidak bisa menghentikanmu? Aspek 4 ilahi, arah, buka, kata Dewa Sipang. Matanya sangat ganas dan dia tiba-tiba meraung dan aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan boom. Kemudian dia melihat sosok besar seperti Dharma muncul dari kehampaan tak berujung di atas rumah Anyou. Sosok seperti Dharma ini tingginya ratusan juta kaki menjulang tinggi. Itu adalah tubuh Dharma dari Dewa Sipang. Di luar alam semesta, segala sesuatu dan dewa tingkat kedua, Anda dapat memadatkan badan hukum dan mengomunikasikan kekuatan alam semesta. Penampakan Dharma ini lahir dari kekuatan 4 dewa yang menggunakan asal-usul transenden mereka untuk menyatu dengan alam semesta. Ia tidak ada bandingannya dan tidak dapat dilawan oleh hanya satu tingkat transendensi. Sekarang dia adalah masalah. Di alam semesta yang luas, semua orang yang melihat sosok Dharma yang menjulang tinggi ratusan juta kaki itu menjadi ketakutan. Mundur, cepat mundur. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berteriak ketakutan dan mundur satu demi satu. Bahkan sedikit pun kekuatan Dharma seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan keberadaan transenden setengah langkah. Bahkan markas besar rumah Anyou di bawah gemuruh itu bergetar. Jika bukan karena pertahanan terlarang yang menakutkan dari markas besar rumah Anyou, maka itu mungkin akan diledakkan menjadi abu. Wah, saya adalah transendensi tingkat kedua dan memiliki kekuatan magis tertinggi untuk berkomunikasi dengan lautan alam semesta. Apa yang dapat Anda lakukan untuk bertarung dengan saya? Kata Dewa Sipang. Telapak tangannya mendorong Dharma itu untuk jatuh secara tiba-tiba. Dengan suara gemuruh kekosongan di bawah telapak tangan, Dewa Sipang mulai gemetar dan naik turun dengan liar seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. Di bawah kekuatan Dharma yang menakjubkan, cahaya pedang yang ditampilkan oleh Kincen membuat ledakan keras sebelum kemudian dihancurkan oleh pemboman yang terus-menerus. Segera setelah itu, telapak tangan besar itu tiba-tiba menampar posisi Kincen, dan kekuatan kekosongan dalam jarak 1 juta mil di sekitarnya langsung diluncurkan, mengikat Kincen ke dalam kekosongan ini.
Mati. Telapak tangan yang besar mencapai langit dan bumi. Itu dapat menghancurkan matahari, bulan, dan bintang, dan menamparnya dengan keras ke dalam kehampaan. Kemudian kehampaan dalam radius 1 juta mil langsung meledak seperti alam semesta yang hancur, seperti kiamatnya akan datang. Dharma segala sesuatu, gumam Qinchen. Dirinya sekarang telah mencapai puncak tahap awal transendensi dan langkah selanjutnya adalah mengumpulkan kekuatan Dharma dan mencapai Dharma dari semua fenomena. Kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang disebut Dharma yang mencakup segalanya itu, kata Qinchen. Menghadapi serangan Dharma yang menakutkan ini, Qinchen tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, Qinchen menyingkirkan pedang karat misterius dari tangannya dan lalu naik ke langit. Rusak. Qinchen berteriak keras dan memukul telapak tangan besarnya dengan tinju. Kekuatan tinju itu meledak dan suara gemuruh yang keras terdengar. Kekosongan pun langsung hancur membentuk ledakan besar yang menakjubkan. Saat berikutnya terjadi ledakan. Dan dari ledakan tersebut, sesosok tubuh terlempar mundur dengan liar. Sepanjang jalan terjadi ledakan yang berturut-turut membentuk jurang besar. Energi kinetiknya berkurang, tubuh Qinchen menghantam kehampaan dengan keras dan kekosongan di belakangnya pun hancur dalam sekejap. Itu sama sekali tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Qinchen! Ada teriakan dan seruan satu demi satu, dan Pamuling juga yang lainnya mengepalkan tangan mereka dengan gugup, melihat ke arah kehampaan yang meledak dengan ketakutan di dalam hati mereka. Pukulan di tingkat Wan Xiang Dharma itu tidak dapat ditolak bahkan untuk transendensi puncak tingkat pertama. Lalu bisakah Qinchen memblokirnya? Nah, betapapun kuatnya kamu, transendensi tingkat pertama adalah transendensi tingkat pertama. Jangan pernah membayangkan bahwa kamu akan dapat membandingkan dengan transendensi tingkat kedua. Kata Dewa Sipang, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali patung Dharma besar itu melangkah, tanah berguncang. Kehampaan bergetar dan terus naik juga turun yang sangat menakutkan. Namun pada saat ini suara dingin tiba-tiba menyebar di antara langit dan bumi. Wan Xiang Dharma memang kuat, hanya sedikit dekat, hanya sedikit untuk bisa menyakitiku. Semua orang mendengar suara itu dan semua orang dengan ngeri melihat sosok tubuh yang pelan berdiri di tengah ledakan yang tak ada habisnya. Tubuhnya nampak cukup malu dan pakaiannya compang-camping, namun di balik pakaian yang compang-camping itu ada tubuh yang bersinar terang. Itu adalah tubuh Xia Guang bulat tanpa cacat, dan itu adalah Qinchen. Namun di bawah pukulan mengerikan dari Dewa Sipang sebelumnya, tubuh fisik Qinchen tidak terluka, bahkan tidak ada bekas luka sedikit pun yang muncul. Kamu, bagaimana ini mungkin? Kata Dewa Sipang, dia berbicara dengan kaget, matanya melebar dan bahkan tubuh Dharmanya yang mulai goyah. Ini adalah pukulan kuat yang mengandung transendensi tingkat kedua. Itu tidak hanya gagal untuk membunuh anak ini, tetapi bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Monster macam apa orang di depanku ini? Telapak tangan ilahi 4 arah. Kamu harus mati untukku. Dewa Sipang memiliki ekspresi ganas dan dia berteriak. Dan dia sekali lagi menggunakan telapak tangannya yang besar untuk melancarkan serangan panik ke arah Qinchen. Boom, boom, boom. Serangkaian serangan terjadi dengan dahsyat seperti gelombang. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Bayangan malam ini menghantam seperti tsunami, mengubah seluruh dunia menjadi lautan luas. Qinchen, hati-hati! Semua orang pun berseru dan pada saat yang sama mundur dengan gila-gilaan. Pemandangan seperti itu terlalu menakutkan. Patung transendensi ganda menghantam dengan gila-gilaan, tidak ada yang bisa menggambarkan pemandangan di depan mereka. Langit berbintang yang membentang miliaran mil langsung hancur menjadi jurang yang menakutkan seolah-olah akhir akan tiba. Menghadapi pemandangan yang menakutkan ini, Qinchen tidak memiliki rasa panik di matanya dan cahaya dingin keluar dari pupil matanya. Baru saja kaulah yang mengambil tindakan, sekarang giliranku, kata Qinchen. Begitu Qinchen selesai mengatakan itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang ke dunia tanpa akhir. Dan saat berikutnya sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas langit yang tak berujung. Qinchen mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dan kekuatan tak berujung dengan cepat berkumpul menuju pedang karat misterius. Itu adalah bumi, air, api, dan angin. 4 tebasan ilahi. Qinchen meraung menebas dengan seluruh kekuatannya dengan satu pedang. Dan melihat pemandangan mengerikan muncul di atas langit yang tak berujung. Bumi, lautan, angin kencang, api, dan juga energi reinkarnasi dan bencana yang tak ada habisnya muncul berkumpul bersama. Sebelum akhirnya terintegrasi ke dalam pedang tajam di tangan Qinchen dan tiba-tiba meledak.
Kekuatan tak berujung dari 4 elemen bertabrakan dengan serangan Dharma dari 4 dewa dan keduanya dimusnahkan. Tidak mungkin, bagaimana seranganmu bisa memblokir kekuatan wujud dewaku? Kata Dewa Sipang. Dia meraung histeris dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Namun sebelum dirinya bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang ombak tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Dan saat berikutnya sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depannya. Mengikuti kemunculan sesosok ini, sebilah pedang tajam menusuk bagian tengah alis dari Dharma milik Dewa Sipang. Energi pedang itu mengalir dengan bebas dan kekuatan besar Dharma pun langsung mulai runtuh. Pada saat ini ledakan tak berujung meraung di antara langit dan bumi. Kincen berdiri seperti dewa. Dia memegang pedang karat misterius di tangannya dan tubuh pedang menembus Dharma 4 dewa. Dan kekuatan bencana reinkarnasi yang tak ada habisnya terjadi di mana-mana. Penuangan tersebut menyebabkan semua fenomena Dewa Sipang meledak secara gila-gilaan. Kekuatan 4 prinsip besar bumi, air, api, dan angin meledak memusnahkan segalanya. Sisa-sisa kekuatan Dharma yang menakutkan membentuk dampak mengerikan yang melanda seluruh dunia, membentuk tsunami yang menakjubkan di seluruh kehampaan. Kekosongan dalam radius puluhan juta mil berfluktuasi dengan hebat seolah-olah seseorang sedang menggoyahkan selembar kain dengan gila-gilaan. Apa? Melihat itu, leluhur keluarga Toba dan leluhur klan kegelapan yang sedang menjebak penguasa istana Anyao di kejauhan, kedua mata mereka membelalak karena terkejut. Apa yang saat ini sedang mereka lihat? Seseorang dengan satu tingkat transendensi sebenarnya sedang mencabik-cabik semua fenomena yang dipadatkan oleh ahli transendensi tingkat kedua, yaitu Dewa Sipang. Apa-apaan ini? Alasan mengapa transendensi tingkat kedua sangat kuat adalah karena tubuh Dharma mereka tidak ada bandingannya. Ini jelas tidak sebanding dengan transendensi tingkat pertama. Akan tetapi sekarang kekuatan seperti itu telah terkoyak oleh ahli transendensi tingkat pertama seperti Kincen. Lalu bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dan juga bagaimana mungkin mereka tidak panik? Tuan Dewa Sipang, Anda sangat mengecewakan saya. Apakah ini metode Anda itu? Hanya ini, kata Kincen. Di hadapan semua orang, Kincen tampak menghina. Dirinya sangat kecewa dengan kekuatan Dewa Sipang. Dalam hal ini, kamu tidak perlu hidup lagi. Matilah, kata Kincen. Setelah mengatakan itu, sosok Kincen tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan.